Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom, saudaraku. Saya melihat wajah-wajah yang enggak ya, enggak boleh negatif ya. Tapi boleh saudara ekspresikan wajah saudara, coba lihat wajah-wajahnya yang ceria gitu. Buka sebentar aja maskernya ya. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan, aku diberkati. Apapun keadaan kita, dalam keadaan segala keadaan, kita harus senantiasa mengucap syukur, dan kita harus selalu memuji nama Tuhan. Puji Tuhan, aku diberkati. Amin. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan, aku diberkati, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saudara datang pada hari ini dengan masalah yang besar, saudara percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita semua. Kalau saudara datang dengan sakit penyakit pada hari ini, apapun juga, ya, Dia sudah menyelesaikannya di kayu salib. Saudara akan disembuhkan. Amin. Kalau saudara datang dengan kelemahan-kelemahan tubuh, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan buat kita semua. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah The End of All Things is Near. Ya. Artinya kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, ini kata Alkitab, dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Ya. Saya lagi mempersiapkan firman Tuhan ini beberapa hari yang lalu. Saya dapat video, ternyata betul ada satu tanda-tanda yang juga di dunia ini sudah secara bersamaan berjalan. Ya. Salah satunya adalah PBB. PBB mendeklarasikan dia akan membuat satu one religion, ya, satu agama, supaya ada kedamaian di bumi. Dan itu sudah dideklarasikan oleh sekretarisnya. Ya, oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Dan firman Tuhan akan mengingatkan kepada kita pada saat ini bahwa memang keadaan zaman sudah semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Ya, judul firman Tuhan juga saya ambil dari Alkitab pada hari ini, 1 Petrus 4 ayat 7. Sama-sama kita baca. Ya, sudah ada di depan, sama-sama baca. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya ya, ayat ini mengingatkan kita bahwa akhir segala sesuatu sudah semakin dekat. Dalam konteks firman Tuhan yang kita baca pada hari ini bicara soal akhir zaman. Ya, bukan soal akhir hidup kita, misalnya kematian. Enggak, tetapi dalam konteks firman Tuhan pada hari ini bicara soal akhir zaman. Ya, sadar atau nggak sadar, kita sekarang hidup ada di penghujung zaman. Saudara sadar nggak? Coba lihat sama sebelahnya. Kita udah di akhir zaman loh. Bilang masalahnya. Ya, kita harus saling mengingatkan ya. Dan firman Tuhan akan mengingatkan kepada kita tentang akhir zaman, tentang hari-hari terakhir, tentang segala sesuatu ya yang sudah semakin dekat, akhir segala sesuatu yang sudah semakin dekat. Nah, apakah kita harus meninggalkan pekerjaan kita? Apakah kita harus
lari ke gunung-gunung, mengasingkan diri. Karena ada beberapa faham yang sekarang sedang diminati oleh beberapa kelompok dan tidak sepaham dengan kita. Mereka lari ke gunung-gunung, beli tanah di sana, menyendiri, mengasingkan diri. Apakah seperti itu, saudara? Jawabannya no, tidak. Ya, apa yang harus kita lakukan? Justru ketika firman Tuhan mengingatkan bahwa ini adalah akhir, ini adalah keadaan di mana kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Kita harus lebih bersemangat lagi untuk apa? Mempersiapkan spiritual kita, mempersiapkan rohani kita untuk kedatangannya. Kita benar-benar harus siap. Suka atau tidak suka, dari zaman dulu ada slogan mengatakan seperti ini, ready or not, Jesus is coming. Ya. Jadi suka nggak suka, Tuhan akan datang. Dan kita harus mempersiapkan untuk kedatangan Tuhan tersebut. Kita harus mempersiapkan diri. Ya, hamba Tuhan, kami hamba Tuhan akan mempersiapkan gerejanya untuk siap untuk menyambut mempelai pria kita. Itu Yesus Kristus. Ya, saudaraku ya. Nah, saudaraku, coba kita perhatikan keadaan zaman sekarang. Ya, kita hidup di dalam dunia yang sangat cepat berubah dan kemajuan teknologi yang begitu luar biasa. Komputer, robotik, kemudian AI, tahu AI? Jadi dia jawab dulu. Ada yang mau jawab, itu sejenis makanan nanti. AI itu artificial intelligence. Bahasa Indonesianya kecerdasan buatan, ya, kecerdasan buatan. Dan ini berkembang luar biasa. Kalau saudara tahu tentang pergerakan AI, saudara mau nanya apa juga ada. Ya, kalau nggak percaya nanti saudara coba download ChatGPT, ya. Saudara tanya misalnya gini, misalnya ya, saya kasih contoh, resep mie cincok. Nah, saudara kalau tanya sama pemiliknya kan nggak mungkin dikasih, betul nggak? Tapi kalau ke ChatGPT ya, mungkin bisa keluar, walaupun nggak sama ya. Nah, saudara menanya apa juga itu bisa saudara dapat informasi tersebut. Dan bukan hanya di situ saja, dia bekerja sama seperti sekarang robotik. Saudara tahu kalau robot itu ya, gambaran kita kan robot mungkin zaman-zaman dulu tuh besi bisa berjalan gitu kan. Tapi sekarang nggak gitu, saudara. Robot tuh hampir sama dengan manusia, ya. Mereka pakai teknologi AI untuk menciptakan kulit yang hampir sama dengan manusia, mukanya mirip, benar-benar mirip, gerakannya sekarang sedang dikembangkan dengan luar biasa. Sudah hampir mencapai 90%, 95% mendekati humanity, mendekati manusia. Itu luar biasa. Pergerakan zaman begitu luar biasa. Dan tentunya robot-robot yang zaman now itu, itu nggak kayak zaman dulu. Kita bisa nanya apa saja, dia bisa berbuat segala sesuatu. Ya, kalau saudara sekarang suka lihat transportasi seperti bandara, beberapa pintu sudah tidak lagi dilayani oleh customer service, tidak lagi dilayani oleh manusia, tapi robot-robot di sana. Ada yang berupa mesin, ya. Di luar negeri udah robot-robotnya udah melayani restoran dan sebagainya. Itu perkembangan yang dahsyat ya. Kenapa saya bahas ini? Karena kalau di dalam itu sebenarnya tanda-tanda zaman juga. Ya, kalau kita ingat di zaman dulu Babel, ya, itu manusia sudah mencapai tingkat kecerdasan yang paling tinggi pada waktu itu, sehingga mereka membuat tangga, ya, mau sampai ke surga, ya, dan Tuhan kacaukan semuanya. Nah, di zaman ini salah satu tandanya seperti itu, ya. Tetapi saya mau bahas gini, secanggih-canggihnya robot, ya, secanggih-canggihnya robot ya, dia bisa mungkin melebihi manusia, ya. Tetapi itu buatan manusia, betul nggak? Tetapi kalau kita, itu buatan Tuhan. Ada satu yang bisa membedakan dan tidak akan pernah kecapaian oleh seorang manusia untuk menciptakan apa itu? Roh. Karena roh itu datangnya dari Tuhan, ya. Robot boleh hebat, boleh pintar, boleh luar biasa, bisa mengerjakan, menggantikan segala sesuatu kehidupan manusia, ya, pekerjaan manusia. Tapi robot nggak punya roh, tetapi kita punya roh, betul?
Dan itu yang harus kita perjuangkan. Karena kita ini makhluk yang mulia, makhluk yang paling mulia yang Tuhan ciptakan, sehingga kita punya tempat nanti di kerajaan surga. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Oleh sebab itu kita harus membuat kehidupan ini seimbang. Kehidupan kerohanian ini berjalan dalam iman dan ketaatan sampai kita nanti masuk surga. Ya, secara realistis, tanda-tanda zaman udah semakin jelas. Tadi dari segi teknologi, nah dari segi humanity, dari segi manusia, firman Tuhan menjelaskan kepada kita. Ada beberapa hal yang membuat kita bisa bahwa ini adalah akhir zaman. Ya, kita akan baca tanda-tanda manusia di akhir zaman. Itu judul perikopnya kalau saudara nanti baca di Alkitab ya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ya. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, perhatikan dulu baik-baik. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu adalah akhir zaman. Kemudian ayat kedua terus. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kemudian sampai situ. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya. Mungkin ada yang kayaknya belum nih, mereka masih care kok gitu ya. Nah, kemarin saya nonton satu podcast ya, ada seorang anak dia tinggal di luar negeri, kemudian dia baru umur belasan, dia sekolah di sana dan sebagainya, dan dia ngomong keceplosan, aduh beda ya kaitannya. Kalau tinggal di sini tuh semua orang cuek, nggak peduli lu anak artis, nggak peduli lu kaya, nggak peduli lu miskin, nggak peduli lu makan atau enggak, mereka ngurusin dirinya sendiri. Itu salah satu di salah satu negara dia tinggal. Itu adalah bukti bahwa semakin dekat dengan kedatangan Tuhan, orang tuh mencintai diri sendiri. Yang penting mah gua happy, yang penting mah saya. Orang nggak lagi care satu dengan yang lain. Kemudian menjadi hamba uang. Uang tuh bukan harusnya menolong kita untuk berbagai hal, tapi uang tuh menjadi tuannya. Ya, kalah dengan uang. Ya, nanti saya akan jelaskan. Lanjut, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Terus mereka akan menjadi pemfitnah. Ya, terus Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Iya. Tidak memberikan kasih. Orang-orang banyak yang berontak terhadap orang tua. Ya, sekarang banyak kabar bahwa kita nggak hormat sama orang tua. Ada anak-anak muda, anak-anak yang nggak hormat sama orang tua. Ini adalah tanda-tanda zaman. Bahkan ada yang membunuh. Ya, kalau kita dengar banyak kesaksian, bukan kesaksian maksudnya di berita-berita di televisi ya, itu banyak ada orang yang membunuh orang tuanya gara-gara hal sepele, nggak dikasih uang jajan, bisa membunuh. Ya. Tidak mempedulikan agama, orang nggak lagi care sama agama. Ini nggak ditulis tentang Kristen ya, tapi ini di semua agama. Karena apa? Salah satunya apa? Kemajuan teknologi. Saya nggak perlu Tuhan deh. Ya, karena ini semua udah bisa dikerjakan oleh robot, udah bisa dikerjakan oleh teknologi. Kita mau tanya sesuatu nggak usah, kita berdoa apa segala macam. Kita tanya sama AI, ChatGPT semuanya ada ya. Orang udah tidak mempedulikan agama ya dan yang lainnya. Terus ayat yang selanjutnya. Tidak tahu mengasihi. Terus tidak mau berdamai. Banyak orang bertikai. Terus suka menjelekkan orang. Ya. Tidak dapat mengekang diri. Ya. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Karena tak tahu sombong. Terus menuruti hawa nafsu daripada. Terus secara lahirnya mereka menjalankan kebenaran mereka, tapi pada mereka mengingkari kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, itu adalah keadaan. Saya enggak kupas satu persatu ya, tetapi saudara akan lihat dari deskripsi ini, dari penjelasan firman Tuhan ini di sekeliling kita udah terjadi seperti itu, ya. Dan inilah keadaan zaman. Dan apa yang harus kita perbuat? Kita harus menuruti dan mengambil sikap seperti yang disarankan oleh Petrus, ya. Tadi kembali ke ayat tadi 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi yang pertama,
untuk kita mempersiapkan diri kita untuk sesuatu yang firman Tuhan katakan akhir segala sesuatu sudah dekat. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah kita harus menguasai diri kita sendiri. Artinya kita harus menahan nafsu kita semua. Dari berbagai kesempatan dalam kehidupan kita semua, kita dihadapkan dengan berbagai macam pilihan dan godaan. Pilihan itu akan berpengaruh pada kehidupan kita semua. Apa yang kita putuskan itu akan berpengaruh pada jalan kehidupan kita semua. Ya, apakah kita memilih baik dan benar, atau malah kita tergoda dengan sesuatu yang buruk dan salah semua. Misalnya dalam pergaulan semua. Benar-benar kita harus benar-benar bergaul menurut kehendak Tuhan semua. Berhati-hati semua, mulai dari anak kecil yang sudah dewasa sampai orang tua semua. Sekarang yang lagi viral semua ya di dunia kerohanian semua ya, itu adalah LGBT semua. Ya, kita sama-sama berdoa supaya angkatan sekarang, baik yang muda, baik yang anak-anak, dewasa sampai yang udah tua, itu harus berhati-hati dengan LGBT semua. Karena itu menular dan mereka sudah bergerak dengan luar biasa semua. Kalau saya mengikuti pergerakannya kemarin, saya diskus sama Pastor Yuni, lihat mereka udah luar biasa ya. Mereka ada kayak Calvary Kid-nya gitu, seru. Ada sekolah minggunya. Mereka ngajak mereka berbondong-bondong datang untuk ke komunitas LGBT. Ya, kalau saudara lihat di jalan-jalan, mungkin di Indonesia belum ada dan itu agak dilarang ya kalau di Indonesia. Tapi di negara-negara lain itu ada bendera seperti pelangi. Mirip pelangi, tapi ada bedanya. Kalau pelangi kan 7 warna, ya. Dan kalau LGBT itu 6 warna. Ya, nanti saudara perhatikan. Itu adalah benderanya LGBT. Mereka udah memasang tonggak-tonggak mereka semua. Mereka udah mulai mendeklarkan. Dan beberapa negara sudah meresmikan, saudara bayangkan. Meresmikan secara resmi, gitu ya. Hukumnya ada untuk melegalkan LGBT. Wah, gawat sekali. Saudara tahu LGBT kan semua? Ya, tahu. Oke. Jadi saya nggak usah jelasin lagi. Ya, jadi ini sesuatu yang berbahaya semua. Dan kita benar-benar harus pakem, harus benar-benar iman kita kuat. Jangan sampai kita salah memilih, salah bergaul, akhirnya nanti ketularan. Itu berbahaya semua. Ya, kita harus memegang teguh firman Tuhan. Ya. Kemudian contohnya lagi mungkin di dunia usaha. Ya, kita harus memilih antara jalan lurus atau jalan pintas untuk sukses. Ya, kita harus memilih kerjaan, ada kantor yang besar, ya, atau kita beribadah di jam-jam ibadah. Nanti saudara akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit, ya. Karena gini, saudaraku, itu untuk menguji kita apakah kita tetap pada pilihan yang benar atau enggak, ya. Dan banyak orang sekarang lebih memilih bisnis, lebih memilih uang daripada beribadah. Kalau ke gereja bisa nanti, ya. Sekarang saya ada kantor besar, saya ada bisnis besar yang mendatangkan uang. Nanti ya Tuhan, minggu depan saya ibadah. Itu nggak bisa. Kita nggak boleh mempermainkan Tuhan. Ya, apa yang kamu takar, itu juga yang kami takar. Masih ada hukum tabur tuai. Apa yang saudara tabur, itu yang saudara tuai. Jangan saya enaknya aja begitu susah, minta tolong sama Tuhan. Ke gereja, nangis-nangis berdoa sama Tuhan. Begitu diberkati, lupa. Sampai lupa jam ibadah. Ya, itu harus perhatikan baik-baik. Harus menguasai diri kita sendiri. Agar apa? Agar kita tetap berjalan dalam rel firman Tuhan. Ya. Dan apa? Supaya kita bisa mengalahkan nafsu kita. Sampai akhirnya output yang saudara dapat itu pun baik dan benar. Ya. Itu yang pertama. Jadi kita harus menguasai diri kita sendiri. Coba ingatkan sebelahnya, kuasai diri. Coba negornya dengan kayak orang, bukan orang marah ya, kayak orang negor. Kuasai dirimu, gitu dong. Coba 1, 2, 3. Kuasai dirimu. Gak apa-apa, kalau ada yang tersinggung gak apa-apa. Memang ini firman Tuhan, kuasai dirimu. Kita harus saling mengingatkan, ya. Yang kedua adalah harus jadi tenang. Coba bilang, harus jadi tenang. Nah, dalam menghidupi situasi yang penuh dengan tekanan,
kegelisahan, saudara. Itu kadang-kadang membuat kita menjadi nggak tenang. Apalagi dalam situasi yang sangat crowded, gitu ya. Kita kadang-kadang pengen cepat-cepat memutuskan segala sesuatu. Dan kalau itu terjadi kita nggak tenang, maka apa yang kita putuskan, apa yang kita ambil itu pasti salah. Ya, contohnya gini, udah nggak punya duit, udah minta tolong sama sini nggak ada, nggak bisa, ya mau minta tolong sama saudara, kata orang duit ada nomor serinya, memang betul ada nomor serinya ya, tapi kita juga nggak boleh menjudge saudara kita. Misalnya sekali waktu saudara minta tolong sama keluarga saudara ya, minta tolong karena saudara membutuhkan pertolongan soal uang gitu. Terus saudara kita nggak kasih, saudara nggak boleh menjudge gitu loh. Pelit gitu. Udah kaya pelit, itu nggak boleh. Karena gini, setiap keluarga, setiap orang punya kebutuhan masing-masing. Jadi kita nggak boleh menuduh gitu. Kalau kita udah usaha ya nggak masalah. Ya, tapi kadang-kadang dalam situasi yang menghimpit, kita mau pinjam nggak bisa, kita mau minta tolong nggak bisa. Gimana udah putus asa, akhirnya punya keputusan yang salah. Akhirnya apa? Pinjol. Sekarang banyak yang terjebak dengan pinjol, saudara. Karena 2-3 menit saudara apply, saudara masukin data dan sebagainya, tertransfer. Saudara butuh berapa? 8 juta? 10 juta? Bisa langsung transfer. Tapi akhirnya orang terjebak. Karena pinjol itu nggak dilegalkan ya di Indonesia ya sebetulnya. Karena bunganya terlalu besar. Dan saudara bisa, ketika saudara tidak bisa mengelola keuangan itu, saudara bisa terjatuh di dalamnya. Dan akhirnya saudara bisa terjebak dalam pinjol. Ya, pinjol aplikasi sini, pinjol aplikasi. Teman-teman saya banyak yang terjebak ketika mereka kesulitan dalam keuangan. Ya, itu salah satunya. Jadi kita nggak boleh cepat-cepat gitu. Bahasa Jermannya gurung busuk. Gurung busuk. Wah, akhirnya kita udah nggak ada ini lagi. Ini harus cepat-cepat dibayar. Kalau nggak, wah bisa kacau. Udah kita pinjol aja pinjol. Akhirnya bisa kacau hidupnya. Ya, ya. Rumah tangga ribut suami istri nggak bisa diselesaikan, akhirnya cerai. Itu kita nggak boleh punya pikiran yang pendek, memutuskan segala sesuatu buru-buru cepat-cepat. Karena firman Tuhan katakan apa? Kita harus tenang, ya. Dan firman Tuhan nggak cuma ngomong gitu aja. Ternyata Tuhan berikan solusi buat kita. Dia memberikan siapa? Roh Kudus yang bisa membuat kita tenang. Caranya gimana? Pernah baca di Alkitab? Pernah. Dia akan memberikan pertolongan buat kita baca ya sama-sama ya. Yohanes 14, 16-27. Wah, masih ada 4 poin lagi nih. Yohanes 14, 16, 26-27. Yuk, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Yohanes 14 ya. 2, 3. Itu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan datang di dalam kamu. Sebentar, ayat 16, 26 dan 27. Ayat 16 dulu. Yohanes 14 ayat 16. Ayat 16. Oke, 1, 2, 3. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain. supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 26 dan 27. 1, belum. 2, 3. Oke. Tetapi penghibur, Roh Kudus yang akan diutus oleh diutus oleh Bapakku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu diajarkan. dan akan mengingatkan kamu Mengingatkan kamu. Terus yang telah aku katakan kepadamu. 27. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Terus damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara nanti baca lagi ya. Tuhan memberikan solusi buat kita agar kita tenang. Dia akan memberikan seorang penolong. Dia akan menolong kita dalam kehidupan kita, ya, saudaraku. Dan dia akan memberikan pertolongan itu nggak cuma sekali, forever. Dahsyat ya. Kalau saudara ditolong sama seorang, sama teman misalnya, sama sahabat, sama keluarga, sekali bisa 2 kali, 3 kali, bisa 4 kali. Selama-lamanya tunggu dulu ya. Gue juga punya keluarga, betul nggak saudara? Tapi kalau Roh Kudus menolong kita selama-lamanya. Amin. Katakan amin. Amin. Dan yang luar biasanya dia akan menghibur kita. Artinya apa? Dia mensupport kita
Dia akan membela semua perkara kita. Yang luar biasa, ini saya bahas satu. Dia akan mengajarkan segala sesuatu. Dia akan mengajarkan segala sesuatu. Dalam bahasa Inggrisnya, all things, segala sesuatu diajarkan. Dia akan mengajarkan kita bagaimana hidup kita kudus dan taat agar kita masuk dalam kerajaan surga. Tetapi dia juga akan mengajarkan kepada kita akuntansi. Dia juga akan mengajarkan kepada kita bagaimana cara dapat duit yang baik dan benar. Dia akan mengajarkan kita bagaimana kita berusaha. Dia akan mengajarkan segala sesuatu. Saudara, perhatikan baik-baik. Dalam bahasa Inggrisnya juga segala sesuatu. Saudara. Mulai dari kehidupan rohanian sampai kita masuk surga dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi kita punya advisor yang luar biasa. Kita punya penasehat ekonomi yang luar biasa. Kita punya guru yang hebat, Roh Kudus. Dia akan mengajarkan segala sesuatu sampai kehidupan kita berhasil dan sukses. Amin. Puji Tuhan, ya. Oleh sebab itu, karena Tuhan sudah memberikan itu buat kita, maka kita bisa tenang. Ya, ingat, Roh Kudus yang akan memberikan ketenangan buat kita. Roh Kudus yang akan menolong kita, menyertai kita, mengajarkan segala sesuatu dan memberikan damai sejahtera. Yang ketiga, kita harus berdoa. Itu persiapan kita. Ya, kita harus berdoa. Doa adalah jalan menuju ketaatan dan kesetiaan. Dengan berdoa, ya, kita artinya menunjukkan ketaatan kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Orang yang taat dan setia, dia pasti mau berdoa. Ya, itu parameternya. Ya, saudara, lihat diri saudara masing-masing. Saudara suka berdoa nggak? Gitu, ya. Kalau saudara suka berdoa, artinya itu saudara taat dan setia. Kalau belum, mari kita berdoa agar kita belajar taat dan setia. Ya. Dan dampaknya luar biasa. Makanya ada ayat yang agak ekstrim ya menurut saya. Di firman Tuhan dikatakan 1 Tesalonika dikatakan berdoalah senantiasa. Tuhan katakan berdoalah senantiasa karena Tuhan tahu ada satu yang Tuhan berikan buat kita, fasilitas buat itu doa, dan dampaknya itu luar biasa. Doa itu dampaknya luar biasa. Ya, salah satunya adalah dalam doa itu membuat kita mengalami kekuatan dan keberanian untuk menghadapi segala sesuatu dan way up dan jalan keluar. Ya. Ketika Musa pada waktu itu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka lari, ya, keluar dari Mesir, membawa bangsa Israel. Dan sampai di satu titik Musa nggak bisa berbuat apa-apa karena maju salah, maju kena, mundur kena. Mau mundur di belakang ada musuh, tentara Mesir, mereka pasti mati. Mau maju mereka juga bisa mati. Kenapa? Karena ada laut dan mereka nggak bisa kemana-mana. Apa yang dilakukan oleh Musa? Musa berdoa kepada Tuhan, dan apa yang terjadi? Ada jalan keluar. Dibukakan itu laut terberau. Laut terberau ya. Laut terberau ya namanya. Laut terberau terbelah menjadi dua, dan bangsa Israel bisa selamat sampai ke ujung sebelah sana. Dan bangsa tentara Mesir waktu menyusul mereka mati. Artinya ketika kita berdoa, kita penuh dengan keberanian menghadapi segala sesuatu. Ada jalan keluar, ada way out, saudara. Ya jangan kira, aduh, saya udah gak bisa apa-apa lagi. Berdoa aja yang putus asa, saudara. Dia jalan terakhir nggak usah berdoa lah gitu. Kayaknya berdoa itu sesuatu yang terakhir gitu ya. Padahal doa itu the way out. Justru ketika kita menghadapi segala sesuatu, jalan pertama yang harus kita ambil adalah berdoa. Karena di situ ada keberanian, ada pertolongan Tuhan, ada way out, ada jalan keluar. Ya, amin saudaraku. Kemudian ketika kita berdoa juga, Tuhan akan memberikan kasih karunia keselamatan. Ya, pada waktu itu Daniel, ingat cerita Daniel, masuk ke mana? Lubang semut. Lubang singa. Habis ada yang ngantuk. Lubang singa. Ya. Dan singa itu kelaparan. Ya. Ketika Daniel masuk, harusnya Daniel itu diterkam. Tetapi karena dia berdoa, dia adalah pendoa yang luar biasa. Sehari 3 kali dia berdoa dengan waktu khusus. Bukan lagi misalnya lagi mandi dia berdoa, lagi jalan dia berdoa. Enggak, waktu khusus dia sediakan buat Tuhan. Apa yang terjadi? Ada kuasa yang luar biasa, ada keselamatan sehingga singa-singa itu nggak nyapuk dia.
Ya. Ada lagi 3 bukan nabi, Sadrak, Mesah dan Abednego. Ya, mereka adalah pejuang-pejuang doa yang sangat luar biasa. Ketika mereka diperhadapkan dengan satu masalah dan mereka dihukum, mereka harus masuk ke dapur api. Dimasukin ke dapur api. Apa yang terjadi? Tidak ada satu helai rambutku yang terbakar. Semuanya selamat. Kenapa? Karena mereka adalah pendoa-pendoa yang luar biasa. Jadi ketika kita berdoa itu bukan tidak menghasilkan sesuatu, saudara. Ada sesuatu karunia keselamatan yang Tuhan berikan secara jasmani. Ya, bahkan doa itu juga akan menghantar kita nanti, mengawal kita sampai kita masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu kita harus terus berdoa, dan berdoa itu bisa changes everything. Apa artinya? Mengubah segala sesuatu. Percaya, saudara. Ini sudah saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Dan banyak kesaksian-kesaksian. Saya juga mengalami, saudara, bahwa ketika kita terpuruk, kita berdoa, maka kita bisa bangkit lagi. Ketika kita lemah, dikuatkan. Ketika kita sakit, disembuhkan. Ketika kita kekurangan, Tuhan berikan kelimpahan. Mengubah segala sesuatu. Amin, saudara. Sama-sama katakan, doa mengubah segala sesuatu. Sebab itu berdoalah agar kita berubah. Dan saudara kuat menghadapi segala sesuatu, ada jalan keluar, dan saudara mendapatkan keselamatan dari Tuhan sampai saudara nanti masuk surga. Ketiga hal ini harus menjadi pribadi kita, persiapan kita untuk menghadapi yang firman Tuhan katakan akhir segala sesuatu sudah dekat. Tadi yang pertama apa? Kuasai dirimu. Yang kedua, dari belakang contekannya. Yang pertama, kuasai dirimu. Amin. Yang kedua, jadilah tenang. Yang ketiga, ya, karena akhir segala sesuatu sudah dekat. Ya, tetapi saudaraku, itu harus kita menjadi pribadi kita. Ya, tetapi firman Tuhan katakan ini yang terakhir. Kita harus kenakan kasih untuk segala sesuatunya. Karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Kita baca ayat terakhir. 1 Petrus 4 ayat 7 dan 8, ayat yang ke-8, tapi kita baca dulu ayat yang ke-7. Oke, setelah itu ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Kesudahan. Ini poin-poinnya. Kuasailah dirimu sendiri, terus jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini yang terakhir, ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah musuh-musuh orang yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya ambil poin yang B-nya ya. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dalam bahasa Inggris apa? Jadi jago bahasa Inggris. Banyak bahasa Belanda ya hukumnya. Love cover the sin. Cancel. Cover the sin. Dalam bahasa New International Version ya. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Ya. Kalau cancel nanti ada artinya. Nah, saudaraku, dosa ini akan merusak. Nah, perhatikan ya baik-baik. Ini poin terakhir ya. Harus saudara catat dengan baik-baik. Dosa ini merusak kartu kita masuk ke surga. Saya pakai istilah kartu ya. Itu istilah saya. Ketika kita percaya Yesus, perhatikan baik-baik, kita punya jaminan masuk ke surga. Amin? Saudara percaya? Ketika saudara percaya Yesus, saudara masuk surga? Karena ada yang masih ragu-ragu nih. Saudara percaya bahwa ketika saudara percaya Yesus, saudara masuk surga? Amin? Siapa yang percaya masuk surga? Angkat tangannya. Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Nah, saya pakai istilah kartu. Kartu ini bisa rusak karena dosa. Ya. Seperti saudara punya kartu ATM, punya kartu kredit, punya kartu BPJS. Kalau rusak, apalagi misalnya angka-angkanya nggak kelihatan, itu nggak bisa dibaca oleh mesin ATM. Itu nggak saudara? Ya, kartu kredit juga gitu. Ketika digesek, kok nggak bisa ya? Oh ternyata angka ini mestinya 8 nih, tapi kok jadi kayak angka 3 ya? Nggak bisa digesek, nggak bisa digunakan. Jalan satu-satunya saudara harus ke bank penerbit kartu tersebut dan untuk menggantinya dengan yang baru, betul? Nah, saya pakai istilah kartu. Ketika kita percaya Yesus, kita
punya kartu untuk masuk ke surga. Tetapi kartu itu akan rusak pada waktu kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini ada proses yang panjang. Ada hari-hari di mana kita melakukan kegiatan kita masing-masing. Dan selama kita hidup di dunia ini, kita masih bisa berbuat dosa. Kita sudah diampuni, yes, amin. Kita sudah diampuni dan semua itu sudah beres di atas kayu salib. Tetapi ketika kita menunggu kedatangan Tuhan, masih ada dosa-dosa yang bisa terjadi ketika kita lakukan. Baik disadari atau enggak. Pada waktu kita marah, pada waktu kita jahat, pada waktu kita membalas jahat dengan jahat. Nah, saudaraku, dosa itu yang akan merusak kartu saudara masuk surga. Ya. Oleh sebab itu ada ayat lain mengatakan, tetap kerjakan keselamatanmu. Itu ada ayat lain mengatakan seperti itu. Artinya apa? Jadi kita nggak boleh, udahlah, udah percaya Yesus, ya udahlah, hidup gini-gini aja, jahat sama orang, nipu sama orang, terus berbuat tidak benar, berbuat zina, berbuat cabul misalnya. Gue yang penting masuk surga. Nggak bisa, saudara. Ada dosa yang akan merusak kartu saudara masuk ke surga. Ya, oleh sebab itu kita harus punya kasih. Nah, di ayat ini mengatakan kasih menutupi banyak sekali dosa. Dalam bahasa Inggrisnya love covers sin. Tetapi saya pernah membaca dalam satu kamus, kalau nggak salah Oxford di Dictionary, di situ dikatakan menutup itu cancel. Jadi saya artikan, berarti ketika kita punya kasih itu akan membatalkan dosa kita. Secara manusia, walaupun saya hamba Tuhan, kalau ada orang yang jahat sama saya, tiba-tiba aja misalnya nonjok saya, terus ngejahatin saya, ngata-ngatain saya marah nggak? Marah nggak waktu kemarin? Kok jadi curhat ya? Marah dong. Ya, ada orang yang ngejahatin kita, menzolimi kita, marah, betul nggak? Maunya kita balas jahat dengan jahat, lihat ya nanti. Saudara punya perasaan gitu? Ada lah, apalagi anak muda, ya yang tua juga kayak gitu. Kurang ajar, dia sudah ya marah. Nah, ketika kita punya kasih, tadinya saya mau membalas dia jahat dengan jahat, tamparan dengan tamparan, hianatan dengan hianatan, caci maki dengan caci maki. Tetapi ketika kita punya kasih, love cancel the sin. Kita nggak jadi berbuat itu. Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni orang itu. Amin. Ngerti ya ayat ini ya? Saya tutup. Jadi ketika kita punya kasih, itu cover sin, menutupi banyak sekali dosa. Ketika kita punya kasih, harusnya saya ke gereja nih, banyak kerjaan, tadinya saya mau berbuat dosa, gak usah ke gereja minggu ini mah, dosa ya. Tapi ketika kita punya kasih, kasih Tuhan tuh begitu besar, saya harus ke gereja saat ini. Itu membatalkan perbuatan dosa kita. Ya, oleh sebab itu di firman Tuhan ini dikatakan di atas semuanya kenakanlah kasih. Kasih itu akan membatalkan banyak sekali dosa. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Persembahan dijalankan satu kali, berikan yang terbaik. Ku percaya akan firman-Mu.
saat ini. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kuasa lebih besar, Tuhanku tak lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu lebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kita akui kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi terakhir, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan Mari kita hidupku. berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat ibadah pada hari ini. Kami sungguh diberkati hari Minggu yang pasti penuh dengan berkat Tuhan. Yang hari Minggu yang penuh dengan kemujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Semua yang datang dengan semua permasalahan kami pasti Tuhan sudah akan bereskan. Dan juga yang datang dengan sakit penyakit pasti Tuhan sembuhkan. Karena kuasa Tuhan yang luar biasa, yang besar, yang kami bisa nikmati. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu. Saudara, mari kita angkat tangan kita dan siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tangan saudara dan angkat